selamat berjumpa kembali dalam podcast Klinik Investasi Industrial Asset Management. Pada kesempatan ini kita akan membahas investment note di bulan September. Dalam kesempatan ini telah hadir Ibu Triyanti Kusmaning Tias dan Pak Ibrahim selaku portofolio analis PT Industrial Asset Management. Dalam podcast investment note di bulan September ini ada 3 hal yang akan kita bahas. Pertama ada economic data yang terjadi di bulan Agustus. Yang kedua ada market update. Yang terakhir ada performance funds dari reksadana Industrial Asset Management yang dikelola. Untuk kesempatan pertama kita persilakan Ibu Triyanti Kusmaning Tias untuk membawakan presentasinya. Oke, berikutnya akan saya jelaskan untuk investment note bulan September 2020. Bagian pertama, kita akan membahas data ekonomi yang dirilis bulan Agustus. Terutama nuansanya masih tentang bagaimana laju recovery di berbagai negara. Oke, pada bagian pertama ini kita akan membahas tentang data ekonomi pada bulan Agustus. Untuk perkembangan COVID-19 secara global sendiri masih speeding up ya, belum menunjukkan perlambatan, dan dilihat dari grafik sebelah kanan yang jadi concern kita adalah sayangnya di negara Asia COVID-nya justru semakin berkembang dengan cepat gitu dibandingkan dengan kawasan lain. Kawasan lain sudah mulai melambat seperti Amerika, tapi justru Asia masih menunjukkan percepatan untuk COVID-19-nya. Untuk slide ini akan dijelaskan tentang macroeconomic risk secara global. Risikonya dinilai dari political risk, structural business environment, commercial risk, financing risk. Intinya adalah dari segi risiko politik, dari iklim bisnisnya, dari daya permintaan ekonominya, dan juga utang, baik utang pemerintahnya maupun utang korporasi. Dari hasil penelitian tersebut, tampak bahwa Afrika Selatan yang kita lihat sendiri, Afrika, benua Afrika yang paling banyak resikonya sensitif to high risk. Untuk negara dengan resiko makroekonomik yang paling besar di sini adalah Argentina, Venezuela, dan Bolivia. Karena memang sebelum COVID sekalipun, perekonomian negara-negara tersebut sebenarnya sudah cukup lemah ya, apalagi kena COVID, mereka tambah terpukul. Untuk negara-negara dengan medium to sensitive risk ini yang paling banyak. Dari 241 negara yang disurvei, ada 96 negara yang masuk medium to sensitive. Sedangkan tadi high risk ada 78 negara, dan low risk sendiri ada 67 negara. Untuk negara medium to sensitive risk-nya, overall tuh sekitar tadi hampir 100 negara, termasuk Indonesia. Indonesia kita lihat sendiri dia masuk ke medium risk. Yang menarik di sini dalam artikel di mana kami mengambil penelitian ini adalah Indonesia ini agak dibandingkan misalnya dengan Rusia ya. Rusia kita lihat sendiri justru ada di sensitive risk. Kenapa begitu? Karena Rusia itu agak tinggi di sisi political risk-nya gitu. Karena dia masih ada konflik dengan negara perbatasan, atau konflik karena dia ikut campur dengan konflik di Timur Tengah dan sebagainya. Sedangkan Indonesia ini kenapa masuk ke medium risk? Karena dinilai sebenarnya banking system kita cukup dinilai baik ya. Begitu juga fiscal policy-nya juga dinilai cukup baik gitu. Dan sudah menurunkan suku bunga. Bank sentral sudah menurunkan suku bunga. Jadi koordinasi antara fiskal dan moneter kebijakannya dianggap cukup baik, sehingga kita bahkan bisa masuk ke medium risk gitu.
tidak seburuk bahkan negara-negara lain, bahkan seperti Rusia gitu. Untuk negara yang risikonya rendah, yang paling tidak berisiko bahkan, itu Prancis, Jepang, Taiwan, dan South Korea. Sedangkan untuk US sendiri memang masih masuk dalam low risk, tapi yang sebagai catatan adalah masalah adanya risiko politik di mana terjadi polarisasi yang semakin tajam antara Demokrat dan Republik. Apalagi ini mereka mau pemilu, juga masalah tingginya utang korporasinya di negara Amerika gitu. Jadi itu menjadi catatan penting untuk di risiko di US sendiri. Selanjutnya ada juga survei 600 CEO secara global gitu, di survei mereka. Bagaimana kira-kira pandangan CEO ini terhadap pemulihan perekonomian. Seperti kita tahu, pemulihan ekonomi itu ada 4, L-shape, U-shape, W, sama V. Untuk L-shape ini maksudnya ekonominya turun. Seperti kita lihat, ekonominya turun, terus masalahnya dia cenderung recovery-nya lambat, dan jangka waktu recovery-nya panjang gitu. Jadi akhirnya membentuk L-shape gitu, lambat pemulihan ekonominya. Sedangkan U-shape sendiri, perekonomiannya turun secara gradual, lalu mengalami stagnasi ketika dia di bawah, lalu mengalami recovery, sehingga membentuk U-shape. Sedangkan W-shape ini, dia decline ekonominya turun tajam, terus diikuti oleh pemulihan ekonomi yang juga cepat, tapi sayangnya habis itu turun lagi, baru benar-benar recovery. Sedangkan V-shape yang paling diinginkan adalah turunnya cepat, tapi naiknya juga cepat gitu. Dan hasil dari survei 600 CEO ini, 42% mereka memproyeksikan bahwa recovery-nya itu akan mengikuti bentuk yang U, yang U. Recovery akan mulai dari kuartal ketiga 2020. Ini view yang cukup optimis, moderately optimistic. Tapi yang menjadi catatan adalah ternyata kalau dilihat lagi perkawasan CEO ini, perkawasannya cukup bervariasi gitu, cara pandang mereka terhadap pemulihan ekonomi. Kita lihat sendiri untuk yang paling pesimis itu pasti Jepang, negara Jepang, dan juga negara Gulf region atau yang Timur Tengah, negara-negara yang biasanya menggantungkan diri pada minyak. Itu mereka cukup pesimis, mereka sebenarnya majority melihat recovery ekonomi itu bentuknya yang L-shape, jadi yang recovery-nya cukup lama gitu. Sedangkan yang paling optimis kita lihat Eropa, 55% di U-shape. Yang cukup optimis juga China, selain dia majority di U-shape, tapi kita lihat bahkan paling besar dia, maksudnya dibandingkan kawasan lain untuk yang memprediksi mengikuti V-shape bahkan ada di China gitu, karena mereka paling sekarang COVID-nya cukup sangat terkendali sehingga mereka bisa dengan cepat memulihkan ekonominya. Sedangkan US sendiri dia U-shape dan V-shape gitu. Nanti kita bahas kenapa dia sebenarnya ekonominya ada beberapa yang mengikuti lihatnya V-shape, karena kita lihat sebenarnya nanti recovery-nya masih agak tertahan sih untuk Amerika gitu. Nah, untuk US sendiri perkembangan ekonomi dengan data-data ekonomi yang keluar bulan Agustus kemarin. Dari segi bisnis kita ambilnya PMI, kalau di atas 50 ekspansi, dan memang sejak Juli sebenarnya Amerika sudah memasuki kembali ranah ekspansi untuk manufacture maupun sektor jasanya. Jadi masih trennya masih naik, masih oke. Untuk consumer sendiri, untuk housing start itu rumah ya, untuk rumah dia juga masih menunjukkan tren positif, untuk inflasinya juga masih
mengalami kenaikan dari 0,6 ke 1%, sedangkan retail sales-nya juga makin tumbuh 2,1 ke 2,7. Jadi masih menunjukkan recovery yang positif untuk segi bisnis maupun consumer. Nah, yang jadi permasalahan adalah sisi labor. Memang secara tingkat unemployment maupun initial jobless claim, ini klaim-klaim pengangguran memang masih mengalami penurunan. Tapi untuk non-farm payroll sendiri, yaitu berapa pekerja yang dipekerjakan di sektor non-farm ini, itu mengalami penurunan gitu trennya. Tadinya pulih cepat tuh kita lihat sendiri bulan April Mei dari minus 20.000 ke 2.600, terus naik ke 4.000, itu kan cepat pulihnya gitu. Tapi sayangnya mulai Juli Agustus trennya kembali mengalami penurunan. Dan weekly average initial jobless claim-nya sendiri tadinya memang cukup cepat turunnya 4.000, 2.000, 1.000, tapi habis itu cenderung stagnan gitu untuk penurunannya sayangnya. Jadi untuk di sisi labor-nya agak tertahan masalah recovery-nya. Untuk interest rate memang masih belum ada perubahan. Untuk kinerja saham dan nilai tukar maupun obligasi, untuk saham secara month-on-month-nya masih positif, terutama Nasdaq ini didorong oleh sektor IT yang kemarin sempat naik tajam. Terus kalau untuk nilai tukar dolarnya sendiri mengalami depresiasi karena memang tingkat suku bunganya rendah gitu. Dan obligasi sendiri yield-nya mengalami kenaikan, berarti 10-year bond-nya Amerika harganya mengalami penurunan. Untuk zona area Eropa ya, sama untuk recovery-nya sendiri di sisi bisnisnya, Eropa maupun UK, kita lihat masih terus mengalami perbaikan dari segi PMI-nya. Dari sisi labor-nya, sayangnya lagi-lagi untuk Eropa sudah menunjukkan tingkat unemployment, tingkat pengangguran yang mengalami peningkatan. UK untuk Juni memang masih stabil, tetapi nanti di data yang terbaru mungkin diprediksikan tingkat penganggurannya untuk UK juga akan mengalami peningkatan. Sedangkan sisi consumer sendiri, sayangnya recovery-nya tidak berlanjut ya. Seperti kita lihat itu retail sales-nya turun, Juni, Juli mengalami penurunan, inflasinya juga dari Juli ke Agustus sayangnya mengalami penurunan. Untuk UK sendiri masih menunjukkan data yang positif. Untuk suku bunga Eropa maupun UK belum ada perubahan, masih sama. Untuk kinerja saham dan nilai tukarnya, sama seperti Amerika, month-on-month-nya masih menunjukkan kinerja yang positif, sedangkan nilai tukar berkebalikan dengan tadi dolar yang mengalami pelemahan, untuk euro dan pound mengalami penguatan. Untuk obligasinya sendiri, sama yield-nya untuk UK maupun Eropa, yield-nya mengalami kenaikan atau yang artinya harganya mengalami penurunan. Untuk Cina dengan Jepang, recovery-nya kita lihat sendiri masih ada beberapa sektor yang mengalami agak tertahan gitu. Untuk China, PMI-nya kita lihat bulan Juli kemarin servicing PMI-nya agak mengalami penurunan walaupun di Agustus pulih. Sekarang gantian manufacture-nya yang PMI-nya sedikit mengalami penurunan. Sedangkan untuk Jepang sendiri masih menunjukkan tren positif perbaikan walaupun ternyata masih di bawah 50 untuk PMI-nya. Sedangkan untuk sektor consumer-nya sendiri, untuk retail sales mengalami perbaikan, tetapi inflasi sedikit tertahan. Untuk Jepang sendiri, retail sales-nya sayangnya setelah menunjukkan positif bulan-bulan Juni, bulan Julinya mengalami negatif lagi gitu. Inflasinya juga relatif flat. Suku bunga tidak ada perubahan, sedangkan kinerja obligasinya seperti US dan Eropa sendiri yield-nya mengalami kenaikan. Untuk kinerja sahamnya sama positif, sedangkan
nilai tukar China sendiri mengalami apresiasi, sedangkan Jepang mengalami depresiasi. Jadi overall nuansanya memang ada beberapa sektor yang masih menunjukkan recovery, tapi sayangnya rata-rata recovery-nya agak melambat gitu, agak tertahan gitu, karena memang pada akhirnya COVID-nya sebenarnya belum sepenuhnya tertangani gitu. Bahkan di isu terakhir seperti UK akan menerapkan kembali lockdown secara penuh secara nasional. Jadi recovery-nya sayangnya ke depannya masih diproyeksikan akan tertahan gitu. Untuk sektor komoditi, Brent masih menunjukkan tren positif Agustus kemarin, didorong memang ya recovery-nya masih berjalan, dan adanya penurunan cadangan minyak dari Amerika Serikat sendiri. Tapi sayangnya harganya agak tertahan karena OPEC merilis data adanya penurunan permintaan minyak dunia. Dan batu bara lagi-lagi masih flat, belum ada peningkatan kembali untuk bulan Agustus karena masih angka impor Cina maupun India belum menunjukkan peningkatan. Untuk CPO sendiri masih menunjukkan penguatan karena tingkat produksi Indonesia-Malaysia masih mengalami penurunan akibat cuaca buruk yang pada bulan-bulan sebelumnya. Dan ya sebenarnya karena produksinya turun, kinerja ekspornya juga pasti turun untuk bulan Agustus itu. Untuk emas sendiri masih naik tipis karena COVID ternyata masih belum menunjukkan perlambatan, sehingga ketidakpastian pemulihan ekonomi global masih dinilai cukup tinggi. Agak tertahan laju kenaikannya karena data-data ekonomi Amerika Serikat yang positif itu mendorong aksi profit taking. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Ibrahim. Untuk market update selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri. Sentimen yang dapat menjadi penggerak pasar modal pada bulan September adalah proyeksi GDP pada kuartal 3 di Indonesia. Lalu investor juga masih mencermati perkembangan penyebaran COVID-19 dan penerapan lockdown kembali yang terjadi di beberapa negara, khususnya di Indonesia yang kembali menerapkan PSBB normal. Selanjutnya kita bisa lihat di sini kinerja indeks saham global dalam mata uang US dollar. Mayoritas indeks masih mengalami performa negatif secara year to date. Hanya beberapa negara aja yaitu US, China, Jerman, dan South Korea yang sudah mencatatkan kinerja positif secara year to date. COVID handling dari masing-masing negara diperkirakan turut mempengaruhi kinerja indeks saham negara tersebut. Selain itu, besaran dan efektivitas dari stimulus fiskal dan moneter yang diberikan masing-masing negara turut menjadi perhatian bagi para investor. Selanjutnya, secara year to date, indeks harga saham gabungan sendiri masih mencatatkan kinerja negatif per 7 September 2020 sebesar minus 16,79%. Meskipun begitu, namun indeks sudah mulai rebound dari titik terendahnya pada bulan Maret. Waktu itu sempat indeks di 3.900-an, terkoreksi sebanyak 33,10%. Diperkirakan ada koreksi jangka pendek mengingat kemungkinan adanya profit taking dari investor yang beli di lowest level dari IHSG pada bulan Maret. Tapi dalam jangka panjang, IHSG diperkirakan masih akan menguat didorong oleh valuasi saham-saham big caps yang banyak under value. Jika dilihat dari dividen yield saham-saham big caps, banyak yang cukup menarik, bahkan beberapa diantaranya ada yang setara bunga deposito. Selanjutnya, jika di breakdown secara sektoral, sektor yang menjadi penopang indeks antara lain adalah sektor consumer yang relatif lebih tahan ketika kondisi krisis, khususnya krisis wabah seperti saat ini, di mana indeks
consumer hanya koreksi sebesar 4,98% secara year to date. Lalu ada sektor pertambangan dan keuangan dengan kinerja masing-masing minus 8,58% dan minus 12,53%. Sementara indeks saham yang menjadi pemberat IISG ada indeks sektor properti dan konstruksi yang unlock cukup dalam minus 40,90%. Selanjutnya, saham-saham yang menjadi penopang indeks secara year to date antara lain adalah saham MDKA, ini saham pertambangan emas, lalu ada saham tower, saham sektor telco infra, dan saham Emior, ini saham Mayora, saham sektor konsumsi. Sementara saham-saham yang menjadi pemberat indeks kebanyakan adalah saham-saham big caps. Mayoritas saham blue chip mengalami koreksi lebih dari 10%. Kalau kita lihat di sini, mungkin terkecuali untuk saham BCA ya, yang secara year to date hanya minus 3,83%. Selanjutnya, kalau kita belajar dari krisis sebelumnya, setelah anjlok ke level terendahnya, indeks cenderung menguat dalam jangka panjang. Pada krisis 98, indeks menguat sekitar 119%, dan krisis mortgage indeks menguat sekitar 163% dalam 1 tahun dari level terendahnya. Di tahun ini, setelah memasuki bulan ke-6 setelah indeks menyentuh level terendah, indeks telah rebound dan inline sih seperti kinerja pada krisis sebelumnya. Namun kami prediksi rebound tahun ini tidak akan sebesar seperti pada krisis sebelumnya karena era booming komoditas telah berakhir, tapi kami masih berharap masih ada sedikit potensi menguat dari indeks sampai dengan akhir tahun ini. Selanjutnya, untuk yield obligasi negara secara tren menunjukkan adanya penurunan seiring perbaikan ekonomi. Namun, kekhawatiran investor terkait RUU BI menjadi pemicu koreksi harga pada obligasi, yang artinya ada terjadi kenaikan yield. Namun, hal tersebut tidak berpengaruh pada obligasi negara untuk yang tenor pendek. Jika kita lihat, obligasi negara jangka pendek terus mengalami penurunan. Pemicunya nanti saya akan tampilkan pada slide berikutnya. Selanjutnya, untuk perbaikan ekonomi membuat yield kembali terjaga. Jika kita lihat indikator JP Morgan Emerging Market Spread itu mengalami penurunan setelah menyentuh level tertingginya ya, seiring penurunan risiko global, sehingga yield obligasi negara juga mengalami penurunan. Jika kita lihat di sini, JP Morgan Emerging Market Spread memiliki korelasi positif yang kuat terhadap yield Indonesia, yield obligasi negara Indonesia. Walaupun investor khawatir dengan RUU BI yang mengancam independensi BI, tapi yield obligasi masih mengalami penurunan untuk tenor yang pendek. Penyebabnya adalah pertumbuhan kredit yang masih lesu membuat bank menempatkan dananya di obligasi dengan tenor pendek. Mengingat bahwa kewajiban bank pada umumnya adalah tenor pendek. Jadi kalau dari sisi liabilities bank itu mostly adalah DPK, seperti tabungan, giro, dan deposito yang tenornya tuh sangat pendek. Selanjutnya, untuk kinerja reksadana Indo Sharing Asset Management akan dibawakan oleh Bapak Ponco Utomo. Ya, terima kasih Pak Ibrahim dan Ibu Trianti. Berikutnya ada update mengenai fund performance reksadana yang dikelola Indo Sharing Asset Management. Yang pertama ada kinerja reksadana Indo Sterling Equitas Liquid Plus. Sejak penerbitan di 8 Maret 2019, Indo Sterling Equitas Liquid Plus masih
berada di atas indeks sekitar 7%, 6-7% dari pembandingnya LQ45 maupun indeks harga saham gabungan. Kinerja saham perbankan, sektor konsumsi, serta kenaikan rebound di sektor saham-saham komoditi berhasil menunjang penguatan reksadana Indosteleng Ekuitas Liquid Plus di bulan Agustus. Untuk selanjutnya di kinerja reksadana IAM Indosteleng Pasar Uang, kinerja sejak penerbitan masih positif di 6,98%, sedikit di bawah benchmark. Cuman ke depannya untuk resiko yang paling kecil memang lebih baik di reksadana pasar uang karena kita lihat sendiri market obligasi maupun market equity saat ini cenderung sangat fluktuatif. Jadi kalau misalkan untuk lebih amannya lebih baik sih diinvestasikan bagi rekan-rekan yang mempunyai kelebihan dana lebih baik diinvestasikan di reksadana pasar uang. Selanjutnya saya akan recap presentasi podcast dari Indosteleng Asset Management di Investment Note di September ini. Pertama ada perkembangan COVID di dunia. Untuk Amerika maupun Eropa sudah stabil, cuman di Asia kecenderungannya masih naik. Di Indonesia sendiri juga masih naik. Terus untuk resiko makroekonomi akibat COVID, Indonesia sendiri masuk di kategori medium risk. Ini balik lagi handling dari pemerintah mengenai penyebaran COVID. Kalau misalkan handling COVID-nya bagus, kita prediksi ekonomi bisa lebih cepat pulih. Untuk Amerika maupun Eropa, untuk sektor bisnisnya sudah mulai pulih, sedangkan untuk tingkat pengangguran masih meningkat. Terus dari China dan Jepang masih terus recovery, cuman masih tertahan karena balik lagi Jepang dan China ini perkembangan ekonominya atau pertumbuhan ekonominya bergantung dari pertumbuhan ekonomi dunia karena ekonomi dunia masih COVID-nya masih ada, jadi recovery dari China maupun Jepang masih tertahan. Untuk komoditi, harga minyak Brent sedikit menguat di Agustus, CPO juga menguat. CPO ini karena produksi dari Malaysia maupun Indonesia masih terbatas, sedangkan kecenderungan untuk penelitian mengenai penggunaan bahan bakar nabati untuk kendaraan juga sudah mulai ditingkatkan. Untuk coal kemarin juga masih melemah, gold sedikit koreksi. Mungkin gold ini akan naik kembali melihat dari ketidakstabilan market obligasi maupun equity di dunia. Untuk dari dalam negeri, IHSG ada kabar baik, sudah mulai rebound dari titik terendah di bulan Maret sekitar 33%. Ini juga merupakan peluang bahwa indeks harga saham gabungan Indonesia sendiri itu masih berpotensi menguat apabila terjadi koreksi besar di masa mendatang. Jadi bukan koreksi besar, merupakan peluang untuk kembali masuk di pasar equity di Indonesia. Untuk sektor penunjang di indeks harga saham gabungan, ada sektor consumer, mining, serta keuangan. Untuk pemberatnya ada konstruksi, infrastruktur, maupun miscellaneous industry. Sedangkan untuk pasar obligasi atau surat utang negara, banking karena lihat ekonominya belum pulih, mereka cenderung masuk di pasar surat utang negara. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk investment note di bulan September. Kritik maupun saran dari rekan-rekan sekalian kita tunggu. Sampai jumpa kembali di investment note
dari Klinik Investasi Indo Sterling Asset Management. Terima kasih.